Oke, terima kasih atas waktunya. Ini saya selaku penanya pertama yang dipercayakan Muslim ya. Kita tahu Tuhan itu kan maha mengetahui segalanya. Nah, di dalam Islam kan dia maha kuasa gitu. Nah, Tuhannya. Sekarang kalau di Kristen, Tuhannya itu apakah maha kuasa atau tidak? Mungkin bisa dijawab singkat dulu gitu sebelum saya share screen untuk ayat yang ditanyakan. Maha kuasa, Bang. Maha kuasa ya. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau bertanya di dalam Kejadian 3 di 9 dan 10. Nah, di 9 itu tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi." Pertanyaan saya, ini kenapa Tuhan bisa tidak tahu di mana Adam gitu? Nah, apakah Tuhan sedang main petak umpet sama Nabi Adam? Silakan dijelaskan hal ini. Siapa yang mau jawab? Citos. Mau jawab Oh, atau? iya. Ya, aku singkat aja, Bang. Di sini tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak maha tidak tahu, tidak, Bang. Di sini kami memahami bahwa Tuhan tahu, tetapi Tuhan mau memanggil respon dari Adam. Dia meminta respon dari Adam. Gitu aja sih, Bang. Sederhana. Boleh ditanggapi? Jadi ya saya pertegas dulu ya pertanyaan daripada Pak Yusuf PI. Jadi pertanyaan Pak Yusuf PI ini ada di dalam kata frasa di manakah engkau? Betul. Itu kan sebuah pertanyaan Ya, jadi gitu. dari pihak Kristen tolong dijawab mengapa ada pertanyaan di manakah engkau? Jadi seolah-olah tuh Tuhan tidak maha kuasa, Tuhan tidak maha tahu. Dari pihak Kristen dijawab berdasarkan pertanyaan itu ya. Yuk, lanjut. Ya, begini. Jadi waktu di Kejadian 2 ayat 17, ini kan Tuhan memberikan satu larangan ya. Satu larangannya ini sebetulnya kalau misalkan kita anggap ini sebagai batasan ya antara Tuhan bilang jangan kamu makan buah itu karena apabila kamu makan pada hari itu kamu mati. Nah, jadi ini Tuhan memberikan larangan batasan antara ini batasku, ini batasmu, jangan kau langkahi, jangan kau lewati. Antara batas kesucian dan batas ketidaksucian ya, antara batas kehidupan yang abadi dan kehidupan yang tidak abadi. Nah, waktu Tuhan mengatakan itu ya, Adam itu masih hidup abadi. Nah, tetapi waktu Adam melanggar dan memakan buah itu, Tuhan sekarang memberikan pertanyaan untuk Adam itu bisa introspeksi diri ya. Di mana sekarang kamu lihat? Kamu lihat batasanmu. Batasanmu, sekarang kamu berdiri di mana? Kamu di mana sekarang? Posisimu sekarang di mana? Itu yang Tuhan maksudkan. Jadi waktu Tuhan bertanya di manakah engkau? Ini bukannya Tuhan tidak tahu, tetapi untuk Adam itu memeriksa, mengetahui sekarang aku ada di posisi mana. Ya. Dia sudah melanggar batasan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan larangan jangan kau langgar ya. Bukan masalah buahnya yang kamu makan, tapi larangannya. Ya. Begitu Tuhan Adam melanggar larangan Tuhan, berarti dia lebih mendengarkan iblis ya. Iblis kan menggoda manusia saat itu, menggoda Hawa menggoda suaminya untuk ikut makan ya, merayu suaminya untuk ikut makan ya si Adam ini. Dan akhirnya Adam ikut makan buah itu. Dan artinya Tuhan bukan lagi yang utama dalam hidup Adam ya. Jadi Adam lebih mendengarkan si ular daripada Tuhan. Nah, Tuhan bertanya, di manakah engkau sekarang? Ini adalah suatu pertanyaan untuk Adam mengintrospeksi dirinya sendiri saat itu. Itu aja menurut saya. Boleh ditanggapi, Pak Moderator? Ya, silakan ditanggapi Pak Ustadz Yusuf.
Oke, terima kasih. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaan, di manakah engkau? Seperti halnya saya analogikan begini. Pak moderator, engkau di mana? Karena saya tidak tahu gitu. Bukan masalah buah, bukan masalah ular, bukan masalah batasan. Tetapi kenapa Tuhan sampai bertanya, di manakah engkau? Nah, ini kan membuat kita sebagai pembaca itu ya berpikir kok Tuhan tidak maha tahu ya. Sampai-sampai dia nanya Adam, di manakah engkau? Karena Adamnya sembunyi gitu, seperti main petak umpet. Lalu kata Pak Charlie, dia lebih mendengarkan ular. Berarti di sini ular lebih maha tahu daripada Tuhannya. Kan gitu pula. Jadi gimana ini penjelasannya? Iya, sebetulnya bukannya ular lebih tahu. Nah, sekarang begini, maksudnya sebagai contoh, saya menganalogikan begini ya. Waktu ada pernikahan misalkan ya, Anda misalkan pacaran sama seorang wanita, terus Anda mau nikah ya, mau nikah terus ada di penghulu, kalau di Kristen ya gini ya versinya, pendeta itu akan bertanya kepada mempelai pria, ya, apakah Anda Yusuf, Anda menerima ini sebagai istrimu? Bukannya pendeta itu tidak tahu mereka saling mencintai ya, bukan mereka tidak tahu ya, bukan pendeta itu tidak tahu. Pendeta itu sudah tahu, tetapi yang dibutuhkan adalah manifestasi dari orangnya ini, jawaban, respon dari yang bersangkutan. Nah, termasuk pertanyaan Tuhan itu untuk membuat respon dari manusia saat itu. Tuhan membutuhkan respon dari manusia untuk mengetahui kondisinya saat itu dia sedang di posisi di mana saat itu. Bukannya Tuhan tidak tahu dan ular lebih tahu, enggak, bukan begitu. Tuhan mah tahu ya. Gitu. Oke. Sekarang berarti Tuhan membutuhkan respon. Artinya Tuhan butuh sesuatu. Pak Yusuf, sebentar. Sebentar ya. Gimana, itu moderator? Pihak Kristen ada yang mau menambahkan nggak? Saya boleh Ada, silakan. Ya, saya mau bertanya sama pihak Kristen, ada yang mau menambahkan atau dirasa saya sudah cukup? duluan ya. Saya rasa saya boleh tapi tambahkan. ditanggapi dulu tadi yang pernyataan tadi sama Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf tanggapi dulu. Ya, baiknya saya tambahkan dulu, Pak. Sebentar. Enggak apa-apa, ditambahkan aja dulu. Sebentar. Ya, kalau Pak Yusuf nambahin lagi, nanti akhirnya overlap, bingung sendiri. Kita kelarin dulu pertanyaan yang Pak Yusuf nih, setelah dijelaskan, baru ditimpalin lagi, dibantah lagi dengan argumen Pak Yusuf yang lain, gitu. Yuk, mari silakan. Iya, baik, makasih ya. Jadi pertanyaannya ini mengacu pada Kejadian 3 ayat 9. Vayikra Adonai Elohim elha Adam. Vayomer lo ayeka. Ayeka di sini ini kata yang sangat mendramatisir. Jadi kalau Anda mengkaji di dalam bahasa aslinya, di sini Alkitab ini Musa menulisnya dengan penuh dramatika. Ya, di sini menggambarkan bahwa Tuhan itu kehilangan Adam karena begini. Ketika Adam makan dari buah yang dilarang ini, mereka terputus daripada hadirat Tuhan. Itulah Rasul Paulus mengatakan manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan memanggil Adam bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi disinilah gambaran dari upah dosa itu. Manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan dan terputus. Inilah yang disebut dengan kematian rohani. Sering dijelaskan seperti itu. Jadi setiap Alkitab, setiap ayat itu kita harus pahami konteks mengapa kata ayatkah itu diucapkan. Itu bahasa itu mengandung makna bahwa Tuhan di situ kehilangan ya Adam, manusia yang sangat dicintainya. Tetapi kita lihat di ayat berikutnya dikatakan bahwa Adam pun akhirnya menjawab Tuhan. Nah, inilah bukti bahwa Tuhan tetap mencari manusia dan tetap berupaya untuk menyelamatkan mereka. Jadi ini sebenarnya konteksnya lebih kepada mendramatisir keadaan di mana manusia itu telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Di situ
lebih mengarah kepada kematian rohani. Itu aja dari saya. Ada tambahan? Saya boleh, Bang? Ya, Oh, Bang Fek. Saya manut Bang Fek aja. Mohon maaf, saya manut Anda, Bang. saya rasa cukup deh. Itu juga penjelasan udah cukup. Mungkin di pertanyaan berikutnya aja ya. Ya, saya belum lanjut Pak ke Yusuf, pertanyaan silakan kedua. lanjutkan Pak Yusuf. Saya belum lanjut ke pertanyaan kedua. Dari penjelasan yang saya dapat dari Pak Charlie itu Tuhan membutuhkan. Nah, terus dari kata Pak Daniel itu Tuhan kehilangan. Nah, kalau Tuhan kehilangan, merasa kehilangan, kenapa enggak menciptakan yang baru? Di mana kuasanya dia? Ngapain coba? Tuhan sampai kehilangan, tapi nggak bisa menciptakan lagi yang seperti Adam gitu. Ngapain? Di mana maha kuasanya? Coba ditanggapin itu dulu sebelum saya lanjut ke pertanyaan kedua. Maksudnya itu Sebentar ya. Tunggu dulu. Maksudnya itu kehilangan apa coba? Katanya kehilangan Adam, kata Pak Daniel tadi. Oke. Manusia tadi kan jawaban saya itu kan lengkap. Manusia itu telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Disitulah terputuslah hubungan antara Tuhan dan manusia. Jadi setiap narasi yang dituliskan oleh Adam ini, Adam sedang mendramatisir bagaimana kejadian itu terjadi. Bukan hanya sekedar cerita kayak koran itu, tetapi Alkitab ini menuliskan cerita di mana pembaca itu harus mendramatisir setiap cerita narasi yang ada. Nah, jadi kalau hanya membaca tetapi tidak dapat memahami, mendramatisir narasi-narasi yang dituliskan oleh Musa, maka Anda tidak akan paham. Gitu. Tetapi jawaban saya tadi untuk menambahi apa yang telah dijawab oleh teman-teman saya. Jadi ini bukan mau mengeliminir jawaban teman-teman saya, tapi itu menjadi sebuah statement yang utuh. Gitu. Itu aja Pak Duran. Ya, saya bisa menambahkan dikit ya. Tergantung moderator, Pak. Saya nunggu moderator juga untuk tanggapan ini. Mana Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau ini. Mending ditanggapi dulu aja Pak Yusuf. Takutnya kalau kebanyakan yang menambahkan lupa nanti Pak Yusuf. Iya, Mending ditanggapi aja dulu satu-satu. boleh saya tanggapi itu tentang bagaimana kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia yang baru, ya? Berarti Tuhan tidak maha kuasa begitu. Begini saya jelaskan ya. Sebetulnya Tuhan maha kuasa. Dia bisa saja Tuhan bisa saja dia istilahnya Adam ini kan sudah cacat ya, sudah rusak secara apa kalau istilahnya itu disebut sebagai total depravity ya. Manusia itu sudah rusak secara total ya. Nah, tetapi kan bisa saja misalkan Tuhan berpikir, manusia ini kita binasakan aja. Bisa aja. Tapi kamu tidak akan bertanya saat ini. Kamu tidak akan bisa bertanya saat ini. Kenapa? Tuhan sudah meniadakan yang cacat, yang rusak itu. Manusia yang rusak itu sudah hilang, dihapus, dibuang, mati. Dan Tuhan tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan manusia. Ya. Harus menyelamatkan manusia yang sudah hancur, sudah rusak, sudah berdosa saat itu. Tetapi kamu tidak akan ada sekarang untuk mempertanyakan itu. Kenapa? Karena kamu bukan. Sorry, ini ada yang noise. Ada yang Duran noise itu ini. Duran. Ya. Sorry. Ya, resek-resek gitu ya. Nah, jadi kamu tidak akan ada hari ini untuk mempertanyakan hal itu. Kenapa? Kamu tidak akan lahir sebagai keturunan Adam. Karena Adamnya sudah dibuang, ditiadakan, mati, hilang, musnah. Tuhan menciptakan yang baru. Kamu tidak akan mendengar Tuhan yang maha pengasih berusaha menyelamatkan mahakaryanya, ciptaannya. Kamu tidak akan mendengar itu. Kamu pun tidak akan ada saat ini. Gitu aja. Itu kan satu pertanyaan yang gampang sekali jawabnya. Ya. Kalau misalkan Tuhan maha kuasa, memang Tuhan maha kuasa. Dia bisa melakukan itu. Tetapi Tuhan lebih memilih untuk ini di Bali lagi agak ramai. Ya, Tuhan lebih memilih untuk menyelamatkan Adam, walaupun tidak ada kewajiban bagi Tuhan untuk menyelamatkan. Ya. Dari situ kita mengenal Tuhan itu maha pengasih.
Karena Tuhan berusaha menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan mengalami kematian. Ya, disitulah Tuhan berusaha menyelamatkan manusia. Kembali kepada fitrahnya yang suci. Ya, hidup abadi bersanding dengan Tuhan. Itu aja. Oke, sekali tanggapan lagi ya sebelum saya lanjut ke pertanyaan kedua, karena saya juga bagi-bagi waktu dengan saudara saya yang muslim lainnya. Gini, dari penjelasan Pak Daniel tadi, nah saya heran gitu. Kenapa Pak Daniel mengatakan Tuhan itu merasa kehilangan? Lalu Pak Charlie menjawab, sebenarnya kata Pak Charlie, Tuhan bisa saja menciptakan Adam lagi gitu. Tetapi memang tidak ada kewajiban, kata Pak Charlie, Tuhan menyelamatkan Adam. Gini, kalau saya analogikan, kita makan buah mangga, Pak Charlie ya. Kulitnya kita buang ke tong sampah, apa kita nyari kulitnya lagi setelah itu? Lebih baik saya beli baru, yang ada isinya. Nah, artinya saya berkuasa gitu untuk membeli yang baru. Tetapi ketika kulitnya tersebut dibuang lalu dicari lagi, ngapain nyari kulit? Kan seperti itu Pak Charlie. Jadi poin pertanyaan saya Pak Daniel ya, karena Anda katanya tidak paham, saya tidak paham. Ya jelaslah saya nggak paham dengan jawaban Anda saja, saya juga nggak paham gitu. Maka dari itu saya bertanya, kenapa sampai Tuhan bertanya di manakah engkau? Seakan-akan ini Pak Daniel, Pak Charlie, Tuhan itu tidak maha tahu. Ngapain coba nanyain di manakah engkau? Aneh-aneh aja. Oke, silakan tanggapan terakhir sebelum Oke. Ya, yang saya kedua. aja. Gitu. Ya. Oke, saya bisa. Iya. Oke. Nah, jadi sebenarnya jawabannya ada di ayat 11. Ya, bukan Tuhan tidak tahu, bukan Allah tidak tahu. Justru Allah tahu. Ya, karena di ayat 11 firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Allah tahu, gitu loh. Ya, tetapi mengapa Allah bertanya, di manakah engkau? Nah, ini sebenarnya pertanyaan keprihatinan Allah kepada Adam dan Hawa, manusia pertama itu. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang sudah mereka lakukan. Ya kan, sehingga mereka bersembunyi gitu loh. Mereka bersembunyi daripada Allah. Bukan Allah tidak tahu, mereka bersembunyi cuma tahu. Tapi karena Allah suatu bentuk pertanyaan keprihatinan, ya, keterpisahan akibat dosa itu mereka terpisah, manusia itu bersembunyi takut dengan Allah, makanya Allah tanya, di manakah engkau? Kan gitu. Ya. Justru karena Allah tahu, makanya dia bertanya seperti itu. Ya, di ayat 11 dikatakan jelas itu jawaban Allah. Pertanyaan Allah juga gitu, menunjukkan bahwa dia tahu gitu apa yang diperbuat oleh manusia itu. Itu aja, simpel. Oke, terima kasih. Oke, sedikit. Yang pertama catatan adalah manusia ciptaan yang paling mulia. Tidak ada dalam catatan Alkitab yang diciptakan seperti manusia. Ya, karena dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa. Jadi manusia ini begitu mulianya manusia yang diciptakan Tuhan, maka ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan itu sendiri membangun relasi kepada mereka. Dan ini berbicara tentang kasih. Kasih Allah itu memulihkan hidup yang sudah rusak itu. Dan juga harus menyatakan keadilan. Jadi kalau kita mau bahas tentang Adam, kita harus melihat sifat Allah yang maha adil dan sifat Allah yang maha kasih. Kasih harus merangkul Adam yang jatuh dalam dosa untuk dipulihkan. Tetapi keadilan harus menegaskan hukuman terhadap Adam atas pelanggarannya. Dan di sini kalau kita melihat bagaimana Allah itu digambarkan membangun komunikasi kepada seorang Adam. Jadi ini yang mau disampaikan oleh Musa, karena yang menuliskan ini Musa, yang mau disampaikan Musa di sini adalah bahwa Adam yang berdosa dicari oleh Allah. Artinya bukan Adam yang berdosa mencari Allah. Dan ini nanti dikaitkan dengan kehadiran Kristus. Bahwa Kristuslah yang mencari manusia berdosa,
bukan yang berdosa lagi mencari Allah. Karena manusia yang berdosa tidak mungkin lagi menghampiri Allah yang kudus, tetapi Allah yang kuduslah yang bisa menghampiri, mendatangkan, mendekati manusia yang berdosa. Itu yang mau disampaikan di sini. Jadi gini, kalau kita mau memahami Alkitab, kita harus memahami kerangka teologi apa yang mau dibangun Musa ketika dia menuliskan ini. Jadi bukan sedang menunjukkan bahwa Allah tidak maha tahu, tetapi yang mau disampaikan oleh Musa adalah bahwa keselamatan itu, pengampunan itu, pemulihan itu, karya Allah itu selalu berinisiatif kepada manusia yang berdosa. Itu yang mau disampaikan. Saya pikir ini sudah sangat jelas. Oke, sebelum saya ke pertanyaan kedua, gini, kalau saya nggak terlalu banyak tanggapan terhadap Bang Erben ya, karena Bang Erben itu lebih tahu daripada yang menulis. Nah, itu makin bingung saya, makin janggal gitu Bang Erben. Terus kata teolog kontekstual, coba lihat di ayat 11-nya. Kalau kita lihat ke ayat 11, makin janggal, Pak. Firman-nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu? Lagi-lagi di sini Tuhan nggak tahu siapa yang memberitahu Adam. Makin janggal kalau ke situ. Jadi seperti itu. Boleh, silakan ditanggapi. Ini Oke. saya lanjut ke pertanyaan kedua. Saya tanggapi ya. Jadi gini. Sebentar dulu Pak Erben. Ya, Pak Erben sebentar dulu ya. Kalau teman Kristen ada yang mau nambahin, silakan langsung tambahin aja. Nggak usah istilahnya moderator boleh nggak? Nggak. Saya hanya meng-cut kalau memang saya rasa penjelasannya sudah cukup. Ya. Oke. Jadi nggak usah bilang moderator boleh ini nggak? Nggak usah seperti itu. Nggak usah terlalu kaku maksud saya. Langsung tambahin aja. Tapi kalau saya rasa sudah cukup, saya pasti cut. Gitu. Ya. Mungkin dilanjut aja Pak, soalnya hemat waktu. Kita kan 2 jam waktunya Pak. Sebentar ya, sebentar. Ini penting karena pertanyaan itu jangan nggak tanggung juga. Jadi begini ya, seorang bapak yang baik ketika tahu bahwa anaknya itu salah, dia akan menginterogasi anak itu untuk membimbing anak itu menyadari kesalahannya. Saya pikir ini harus kalian paham. Karena relasi antara manusia dengan Allah di dalam Alkitab selalu digambarkan antara bapa dengan anak. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau kalian tidak memahami bahwa Allah dengan manusia itu digambarkan seperti relasi seorang bapa dengan anak, maka di sini kita tidak bisa lanjut untuk menjelaskannya. Saya sebagai seorang bapak, ketika saya tahu anak saya salah, saya tanya, saya interogasi dia, saya tunjukkan. Tujuannya apa? Memastikan bahwa dia menyadari salahnya, mengapa dia melakukan itu, dan apa konsekuensi dari kesalahan. Saya tidak serta-merta, anak saya salah langsung saya bilang, pupak, enggak. Sadarkan dulu dia, baru berikan konsekuensi. Makanya tadi saya katakan, kasih Allah memulihkan, keadilan Allah menghukum. Saya pikir ini sudah sangat jelas. Dan ingat ya, bahwa tulisan Kejadian itu ditulis bukan di dalam kitab ini ada banyak dibentuk prosa. Jadi bukan selalu mengartikan letterlet. Kalau semua letterlet, saya yakin nggak bisa kita bahas Alkitab. Contoh ular, berarti ular apa itu? Banyak sekali. Contoh, gunung batu, Allah gunung batuku. Emang Allah jadi gunung? Jadi makanya di sini kedalaman kita memahami bentuk syair, bentuk cerita di dalam Alkitab itu membuat kita memahami konteksnya. Bukan saya lebih pintar dari Musa, tetapi saya mengerti apa yang mau disampaikan Musa di dalam tulisan itu. Karena saya mempelajari bagaimana cara untuk memahami pola pikir para penulis di dalam menulis kitab suci itu sendiri. Oke, itu saja. Boleh saya Oke, tambahkan silakan Pak Yusuf untuk pertanyaan kedua langsung aja. Sebentar. Coach Charlie. Ya, kalau mau itu silakan resen dulu kok. Oke, ya. Jadi mungkin disimpan aja buat pertanyaan berikutnya aja, ya. Ya, gini aja pertanyaan kedua aja langsung Pak Yusuf. Kalau ini terus-terusan ditanggapi nggak bakal ada selesainya ya. Ya. Silakan Pak Yusuf. Oke. Mohon maaf tadi ke mute.
Oke, terima kasih atas tanggapannya. Ya, saya tidak menyimpulkan ya biar orang yang menilai gitu. Sampai Tuhan nanya di manakah engkau gitu, nggak apa-apa. Pertanyaan kedua, saya screen lagi tentang ini nih. Saya putar aja ya biar lebih jelas. Di Yohanes 20 nomor 13 saya baca dulu. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu di terjemahan lamanya, kedua malaikat itu bertanya kepada Maria, "Perempuan, mengapa kamu menangis?" Maria menjawab malaikat itu, "Mereka telah mengambil mayat Tuhanku." Pertanyaan saya, di sini siapa yang mencuri mayat Tuhan? Terus kenapa mayat Tuhan bisa dicuri orang gitu? Di mana kuasanya Tuhan sampai mayatnya aja itu dicuri orang? Siapa mencurinya? Silakan dijawab. Oke. Ya, saya jawab ya. Silakan. Dulu pertama. Jadi di dalam Injil Yohanes 20 ayat 13 ini kan pertanyaan. Oke. Ya sangat wajar ketika ya Maria pada saat itu. Tunjukkan ayatnya seutuhnya Pak Bagus. Coba Yohanes berapa? Yohanes 20 ayat 13. 20. Coba Pak Bagus kalau bisa share screen supaya jelas. Yohanes 20. Tunggu ya. Yohanes 20 ayat 13 ya. Ayat 13. Aku bisa share screen? Kira-kira? Silakan itu, saya udah matikan itu. Bisa ya. Iya, ini mudah jawabannya ini. Kan ini kan pertanyaan ini. Ini kisah tentang Yesus kan bangkit ya. Oke. Nah, kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ya wajar gitu loh. Karena dia kan memang dia kan lihat kubur itu kosong. Itu. Secara logika manusia mana mungkin gitu loh. Ya. Bahwa orang yang sudah mati itu tiba-tiba kok tidak ada tulang belulangnya atau mayatnya di situ. Kalau tidak ada berarti otomatis diambil orang. Nah, ini kan pertanyaan ketika Maria itu tidak tahu gitu loh. Bahwa Yesus itu bangkit. Kan gitu. Makanya dipertegas lagi ya bahwa di dalam ayat yang ke-14 sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Ya, kan ini membuktikan juga bahwa Yesus bangkit gitu loh. Kan gitu. Ya, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa Yesus memakai tubuh kemuliaan? Ya, kan gitu. Nah, baca ayat sesudahnya. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, baru Yesus menegaskan satu penegasan. "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kan gitu. Jadi ya sangat wajar ketika Maria itu bertanya dan dia menyatakan bahwa ya mayat itu dicuri. Karena tidak mungkin ada tiba-tiba orang baru dikuburkan, ya kan mayatnya ada tiba-tiba tidak ada gitu loh. Ya. Nah, tapi setelah mereka bertemu dengan Yesus dan Yesus menyatakan kepada Maria, Maria percaya bahwa itu adalah Yesus yang bangkit. Itu aja dari saya, silakan teman-teman ditambahkan. Boleh tanggapan? Pak moderator. Ya, langsung aja Pak. Ya, langsung aja. Oke, di sini saya bukan memasalahkan mau dia bangkit atau enggak, terserah gitu Pak teolog kontekstual ya. Yang saya pertanyakan di situ, masuk logika kah mayat Tuhan punya mayat, itu diambil orang mayatnya. Di mana kuasa Tuhannya gitu? Nah, Oke, saya jawab. Kok sampai jasad dia itu dicolong orang gitu. Nah, di sini kamu tidak ngerti. Tadi kan saya sudah bilang
Ini kan pertanyaan praduga dari Maria. Paham? Kenapa? Karena ketika Maria ini, ya, lihat ya, ayat 11. Ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus baring. Ayat 13, kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, ini ya, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tadi kan sudah saya katakan, ini pertanyaan praduga dari Maria. Karena apa? Secara logika Maria, harusnya mayat Yesus ada di situ. Gitu loh. Ya kan? Nah, ketika mereka menemukan mayat Yesus tidak ada, ya wajar Maria bertanya gitu loh. Ya kan gitu. Bahwa dan dia memberi seolah-olah mengambil suatu kesimpulan bahwa mayat Tuhan Yesus itu diambil orang. Kan gitu. Sebelum akhirnya ya kan Yesus menampakkan diri kepada Maria bahwa dia bangkit, gitu loh. Itu aja tidak paham. Namanya pertanyaan praduga, kan gitu. Makanya ketika akhirnya Yesus menampakkan diri kepada Maria, Maria percaya, gitu. Ternyata mayat itu bukan diambil orang, tapi bangkit, gitu loh, dan bertemu dengan Maria. Itu aja. Silakan, Erben, untuk menambahkan. Oke, jadi gini ya, saya buat cerita praktisnya begini. Maria, ibunya, bersama dengan teman-teman yang lain sudah menguburkan Yesus. Kemudian mereka pagi-pagi datang ke kubur itu. Kubur itu sudah kosong. Ya tentu mereka sedih. Mayatnya di mana? Udah dicuri. Sedih mereka. Tetapi datanglah Yesus, rupanya, nyatanya, bahwa bukan dicuri, tetapi bangkit. Tapi ada satu pertanyaan yang ini harus diluruskan ini. Tuhan kok punya mayat gitu? Tuhan di sini dalam bahasa Yunani itu kurios. Ini yang harus kalian tahu. Itu kurios itu bisa diartikan Tuhan. Memang saudara Muslim seringkali salah memahami pengertian kata Tuhan dalam Alkitab. Karena bagi kalian Tuhan sama dengan Allah. Padahal bagi kami Tuhan memiliki makna yang berbeda dengan Allah. Walaupun Tuhan bisa kepada Allah. Ini sudah ulang-ulang kita jelaskan sebenarnya. Tapi supaya Bro PI menanggap satu informasi, saya coba jelaskan ringkas. Etimologi kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan, bahasa Melayu. Dan kata Tuhan ini sebenarnya diperkenalkan oleh orang Kristen ketika menerjemahkan Alkitab dari kata kurios menjadi Tuhan yang diadopsi dari kata Tuhan. Menjadi Tuhan itu untuk menegaskan bahwa Yesus itu ketuhanannya berbeda dari ketuhanan para tuhan-tuhan yang lain. Karena Yesus memiliki sifat ilahi karena dia firman. Jadi Tuhan di sini adalah penguasa atau Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Di situ. Jadi bro harus menancapkan dulu dalam cara berpikirnya bahwa Tuhan untuk Yesus beda artinya dengan Allah untuk Bapa di surga. Saya pikir ini penjelasan ringkas. Silakan ditanggapi. Oke, terima kasih. Kalau gitu saya tanggapin. Ini saya habis ini saya serahkan ke moderator Muslim ya. Karena di sini ya Bang Erben, kalau ini adalah sebuah cerita yang dimasukkan ke dalam kitab gitu, kitab sucinya Kristen, kalau kita lihat ke bawahnya itu Bang Erben tambah janggal. Karena di situ Yesus datang tapi Maria tidak mengetahui bahwa itu Yesus dan Maria juga menuduh Yesus di situ. Nah, yang nggak masuk logika saya gini, Bang Erben. Kata Bang Erben, Tuhan itu disematkan untuk Yesus. Sedangkan yang lain Tuhan gitu. Secara logika, Bang Erben, Tuhan kan maha kuasa gitu ya. Nah, Tuhan maha kuasa. Artinya kalau dia punya mayat, lalu mayatnya diambil orang, itu nggak masuk logika saya gitu. Tuhan kok sampai nggak bisa melindungi mayatnya sendiri. Nah, itu yang aneh gitu loh, Bang, maksud saya. Berarti bro dari tadi penjelasan kita ini belum ditangkap sama bro. Tahu nggak? Iya. Menurut saya penjelasan saya dengan Pak teolog kontekstual ini sudah sangat sederhana. Ini sebuah kisah bro. Kisah tentang kebangkitan Yesus. Ketika Yesus itu bangkit, kubur sudah kosong, Maria datang. Kaget dia.
Lo di mana? Kok nggak ada mayat Tuhanku di sini gitu ya? Mereka sedih. Siapa yang mencuri ya wajar. Tetapi malaikat itu datang. Bahkan Yesus juga menampakkan diri. Mengapa mereka tidak bisa mengenali Yesus itu? Kamu bisa bayangkan ya. Kalau istrimu mati, tiba-tiba datang malam-malam ke rumahmu. Woi istriku, kau bilang nggak? Jangan-jangan kamu lari juga. Loh, bukannya udah kukubur kemarin ini. Kau lari juga. Ampun, hantu-hantu, kau bilang. Jadi kamu harus pahami psikologi yang mau disampaikan dalam peristiwa itu. Saya jujur, kalau ibaratnya bapak saya kan udah meninggal. Datang dia di kamar saya. Aku bapakmu katanya. Lari aku. Orang jelas-jelas dulu kukubur kok. Jadi bro di sini artinya gini. Cara berpikir kita dalam memahami sebuah kisah itu menurut saya harus dipertegas. Baru tentang kata Tuhan ya. Ini sebenarnya butuh sesi khusus supaya saya jelaskan sama kalian. Kata Tuhan itu sudah saya jelaskan tadi dari etimologi kata Tuhan. Penggunaan kata Tuhan dalam konteks bahasa Indonesia di terjemahan LAI mirip dengan penggunaan kata Rob dalam bahasa Arab di Quran. Karena Rob juga dipakai kepada Allah, Rob juga dipakai kepada manusia. Jadi Tuhan juga dalam konteks Alkitab, supaya jangan nanti lari ke Quran, kalian bilang, contoh Gusti, bahasa Jawa, Gusti Allah, Gusti Prabu, Gusti Praka, sama-sama Gusti, tapi artinya di situ berbeda. Seperti itulah penggunaan kata Tuhan dalam konteks bahasa Indonesia, terjemahan Perjanjian Baru. Itu gelar kepenguasaan. Kalau bro nggak memahami lagi ini, nanti saya siapkan satu sesi untuk bro khusus menjelaskan beda Tuhan dan Allah. Gini Bang Erben, Bang Erben, ya cukup Bang Duran, nggak apa-apa. Cuma saya berpesan kepada Bang Erben, tolong bikinkan satu video membahas tentang hal itu. Saya tunggu videonya ya Bang Erben nanti. Oh di sudah ada. Silakan cek di Erben Channel Beda Tuhan dan Allah. Silakan, banyak di situ. Karena agak susah gitu nerima Tuhan ada mayatnya gitu. Oke, silakan ya, Pak Moderator. Yuk, Pak Yusuf. Jadi kan Pak Yusuf kan dari tadi menanyakan kok Tuhan ada mayatnya dan hilang. Lalu dari teman-teman Kristen menjelaskan, lah kan dia sudah bangkit, itu mana ada mayatnya gitu loh. Jadi nggak ada istilah mayat di situ. Kan memang Yesus itu bangkit. Dan yang diduga oleh Maria saya itu rasa tidak cukup sesuai ya, dengan fakta. Pak Moderator. Kalau menurut saya jangan ikut menjelaskan ya kalau Pak Moderator. Ya lanjut ke penanya kedua ya. Lanjut aja. Pak Yusuf udah beres kan? Ya udah beres. Terima kasih Pak Moderator ya atas waktunya. Thank you Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Sama